penyerang Ronaldo Kuateh siap membuktikan kualitasnya setelah kembali dipercaya Shin Tae-yong masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dia sangat bersyukur, sangat senang. Puji Tuhan bisa dipercaya lagi setelah lama tidak dipanggil. Semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan ini, ujar Ronaldo. Ronaldo Kuateh kembali dipanggil ke timnas Indonesia setelah absen sangat panjang, hampir 2 tahun. Pemain Muangthong United ini kali terakhir membela timnas Indonesia pada 30 Januari 2022 dalam laga uji, coba melawan Timor Leste di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Ronaldo menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 27 Januari 2022 saat melawan Timor Leste. Saat itu usianya baru 17 tahun 3 bulan. Ini adalah rekor debutan termuda di timnas Indonesia. Cedera yang terjadi pada April 2023 membuat Ronaldo absen cukup lama memperkuat timnas Indonesia. Namun, kini mantan pemain Madura United itu berambisi masuk skuad utama di Piala AFF 2024. Pemain berdarah Indonesia-Liberia itu juga memastikan proses adaptasi kembali ke timnas Indonesia tidak mengalami kendala. Kondisi sekarang kebetulan sudah baik, sudah setelah hampir setahun cedera, dan kebetulan sekarang sudah baik, ucap Ronaldo. Terkait timnas Indonesia yang mengirim mayoritas pemain U22 ke Piala AFF 2024, Ronaldo mengaku cukup percaya diri. Dia sangat optimis, sangat percaya. Tim pelatih juga percaya kepada kami dan semoga kami bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia dan bisa memberikan kepercayaan dari tim pelatih, tutup Ronaldo. Pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans belak-belakan dihubungi PSSI untuk proses naturalisasi. Dia menduga alasan timnas Indonesia mau naturalisasi dirinya lantaran Indonesia banyak naturalisasi back, bukan penyerang. Miliano Jonathans mengklaim dia adalah penyerang yang bisa cetak gol. Sementara timnas Indonesia belum punya penyerang seperti itu. Pemain-pemain yang mereka datengin sejauh ini kebanyakan gelandang sama back. Belum ada penyerang sama sekali. Jadi saya rasa itu alasan mereka pilih saya seorang penyerang yang bisa cetak gol dan main di Belanda, kata Miliano Jonathans. Selain itu, gaya permainan Miliano Jonathans pun dinilai berbeda oleh PSSI. Sebelumnya, penyerang Vitesse Arnhem itu mengungkapkan bahwa ia memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hanya saja dia memutuskan belum akan pilih timnas Indonesia. Miliano, yang kini tengah pulih dari cedera ACL yang cukup serius, mengungkapkan bahwa prioritas utamanya adalah kembali ke performa terbaik bersama Vitesse Arnhem. Cedera yang menghambatnya selama 243 hari tersebut membuatnya lebih fokus pada pemulihan fisik dan mengembalikan kondisi optimal sebelum mempertimbangkan pilihan naturalisasi. Keputusan mengenai masa depannya, baik di level internasional maupun klub, tampaknya akan diambil setelah musim ini selesai, dengan Miliano yang terus berusaha menunjukkan performa terbaik di lapangan. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut belum menerima dokumen naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Ole Romeni. Sampai sekarang dokumen naturalisasi Ole Romeni masih dalam kajian di PSSI. Tapi pekan lalu saat yang bersangkutan datang ke GBK, sudah disampaikan oleh Pak Ketum PSSI akan melakukan naturalisasi terhadap Ole Romeni. Kata Dito, bukan tanpa sebab proses naturalisasi Ole Romeni tak dikebut seperti beberapa pemain sebelumnya. Ini karena masih ada jeda kurang lebih 4 bulan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret 2025 mendatang. Romeni menjadi harapan baru bagi lini serang timnas Indonesia yang sampai saat ini masih kurang efektif dalam pemanfaatan peluang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Ole Romeni sedang menjalani proses alih warga negara dari Belanda menjadi WNI. Ia memproyeksikan pemain FC Utrecht itu untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia dan seterusnya. Erick sudah bertemu dengan Romeni pada Sabtu. Setelah pertemuan itu, Erick memastikan pemain berposisi striker tersebut akan diproses naturalisasinya menjadi WNI.
Saat ini timnas Indonesia sedang berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Tim besutan Shin Tae-yong mengemas 6 poin dari 6 pertandingan. Tom Hye dan kawan-kawan mencatat 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kali kalah. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Australia pada 20 Maret 2025. Kemudian Bahrain pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia terancam tanpa diperkuat oleh Justin Hubner dan Ivar Jenner di Piala AFF 2024. Hal ini seperti disampaikan orang dalam PSSI Sumarji yang juga manajer Timnas Indonesia. Tidak dijelaskan secara detail alasan Justin dan Ivar kemungkinan tidak bisa memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Kemungkinan klub yang dibela kedua pemain tersebut tidak melepasnya. Hal tersebut sah-sah saja karena Piala AFF berlangsung di luar kalender FIFA. Terlebih di Eropa, kompetisi sepak bola juga sedang berlangsung. Karena beberapa pemain abroad sudah menyampaikan kemungkinan tidak dapat bergabung. Seperti Justin dan Ivar belum ada kabar sampai hari ini. Saya masih mencoba berkomunikasi dengan klubnya, tetapi kemungkinan kecil untuk bergabung, kata Sumarji. Oleh sebab itu, Sumarji menyebut bakal menggelar diskusi dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyikapi permasalahan ini. Apakah akan ada sosok lain sebagai gantinya? Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebanyak 33 pemain sejatinya dipanggil pelatih Shin Tae-yong buat persiapan menatap kejuaraan tersebut. Tapi, nantinya hanya boleh mendaftarkan 23 pemain saja. Aksi pemain Timnas Indonesia, Jay Ezzes, yang memukau di Liga Italia 2024 sampai 2025 dikabarkan disaksikan oleh perwakilan Juventus. Sang bek tengah berusia 24 tahun kembali ke klubnya, Venezia, setelah melakoni 2 laga bersama skuad Garuda. Pada Selasa dini hari WIB, Ezzes telah kembali menjadi starter dalam pertandingan antara Venezia melawan Lecce di lanjutan Liga Italia 2024 sampai 2025. Venezia menelan kekalahan dengan skor 0-1 akibat gol Patrick Dorgu pada menit ke-70 yang menyelesaikan serangan balik. Namun, Venezia mendominasi permainan dan hampir mencetak gol pada menit ke-38 melalui tandukan Jay Ezzes dalam situasi tendangan bebas. Dalam laga tersebut, nyatanya disaksikan oleh seorang pemandu bakat atau scout dari Juventus, sebagaimana dilaporkan oleh Tuttosport. Menurut warta dari media Italia itu, perwakilan Juventus datang ke Stadio Pierluigi Penzo untuk memantau Dorgu. Juventus kini sedang mencari bek tengah baru menjelang bursa transfer Januari 2025. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, telah mengonfirmasi bahwa klubnya akan mencari bek tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, mereka tidak punya anggaran banyak karena melalui bursa transfer musim panas dengan cukup boros. Sebagai informasi, Jay Ezzes memiliki harga pasaran 2,5 juta euro atau 41,7 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Dan itu berada dalam jangkauan klub sebesar Juventus, karena tergolong murah. Media Belanda, Voetbal Primeur, kembali menyedot perhatian dengan kabar terbarunya seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sukses naturalisasi Kevin Dix, media Belanda beri kabar mengenai Jairo Riedewald yang disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi. Media tersebut menuliskan bahwa Riedewald menjadi kandidat kuat yang berpeluang besar mengikuti jejak Dix dalam memperkuat Timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memilih karir internasional bersama Indonesia. Namun, ada nama besar lainnya yakni Jairo Riedewald, tulis Voetbal Primeur. Dalam pemberitaannya, Voetbal Primeur turut menyoroti kemampuan Riedewald yang dinilai cocok bermain sebagai gelandang bertahan. Posisi ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini tengah. Kabar potensi bergabungnya Riedewald ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung Timnas Indonesia, yang berharap adanya tambahan kekuatan dari pemain berpengalaman. Di sisi lain,
PSSI tetap menjalankan proses ini dengan selektif dan mempertimbangkan kebutuhan tim, baik di lini serang maupun pertahanan.